Selamat datang di video tugas matematika kelompok 4 dengan judul Analisis Data Bivariat sebagai pemenuhan tugas mata pelajaran matematika wajib kelas 12 SMA Negeri 1 Jatisrono tahun pelajaran 2024-2025. Teman, ini adalah anggota kelompokku ya, yang beranggotakan 1. Adit sebagai ketua dan memiliki tugas sebagai pencari data, pengolah data, dan editor. Yang kedua yaitu Galang atau saya sendiri yang bertugas sebagai dubbing dan editor. Yang ketiga Kusnul yang bertugas dubbing dan editor dan mengolah data. Dan yang keempat yaitu Linta yang bertugas editor dan pengolah data. Yang kelima Rasel yang bertugas sebagai editor dan pengolah data. Dan yang terakhir adalah Sofia yang bertugas menjadi editor dan pengolah data. Teman-teman, kita mulai pembelajarannya ya. Pengertian dari regresi. Regresi adalah teknik analisis data yang digunakan untuk memprediksi nilai data yang tidak diketahui dengan menggunakan nilai data lain yang diketahui. Regresi juga dapat diartikan sebagai hubungan rata-rata antar variabel. Untuk mencari persamaan regresi, bisa menggunakan rumus Y topi sama dengan A plus BX. Korelasi Pearson adalah metode statistik yang mengukur kesamaan atau korelasi antara dua objek data dengan membandingkan atributnya dan menghitung skor mulai dari -1 hingga +1. Skor yang tinggi menunjukkan kesamaan yang tinggi, sedangkan skor yang mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasi. Berikut adalah rumus dari korelasi Pearson. R sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per akar N dikali X kuadrat dikurangi X pangkat 2 dikali akar N dikali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y pangkat 2. Sigma XY didapatkan dengan mengalihkan variabel X dan Y. Sigma X kuadrat didapatkan dari mengkuadratkan semua variabel X. Sedangkan sigma X kuadrat adalah jumlah dari variabel X dipangkatkan 2. Begitu juga dengan variabel Y. Nah teman-teman, dari pengertian yang sudah disebutkan, apa kalian sudah paham? Jika kalian belum paham, yuk kita lanjut ke contoh soal dan memulai perjalanan matematika kita sekarang. Ini adalah contoh soal yang mungkin akan membuat kalian lebih paham tentang analisis regresi ya. Siswa SMA N1 Jatisrono memiliki tinggi badan dan berat badan berbeda-beda. Siswa kelas 12-6 memiliki tinggi badan dan berat badan yang berbeda-beda. Hasilnya dalam tabel di bawah. Untuk pertanyaan pertama, buatlah diagram pencar atau scatter dari data di atas. B. Analisislah diagram pencar tersebut berdasarkan arah atau jenis tren. 3. Tentukan persamaan garis regresi dan gambarkan garis base width-nya. 4. Berikan interpretasi dari nilai konstanta dan nilai koefisien. 5. Hitunglah prediksi berat badan siswa 12-6 jika tinggi badan siswa tersebut adalah 153 cm dan 182 cm. 6. Hitunglah nilai koefisien korelasi menggunakan metode Pearson dan berikan analisisnya. A. Bagaimana tingkat korelasi antara tinggi badan dan berat badan? B. Jelaskan besar pengaruh antara tinggi badan dan berat badan. Nomor 1, buatlah diagram pencar dari data di atas. Sebelum kita membuat diagram pencar, kita harus menentukan variabel X dan Y. Variabel X adalah variabel yang berdiri sendiri dan dapat menjadi penyebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Sedangkan variabel Y yaitu variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Dari data di atas, yang menjadi variabel X adalah tinggi badan dan yang menjadi variabel Y adalah berat badan.
Setelah itu, masukkan nilai variabel X ke dalam diagram pencar. Untuk nilai X atau yang horizontal yaitu nilai 150 hingga 178. Untuk variabel Y yaitu vertikal dimulai dari nilai 41 hingga 72. Setelah itu, buatlah titik-titik dari setiap pasangan data dari 150 dengan 41, 151 dengan 42, dan 178 dengan 72. Itulah yang dinamakan dengan diagram pencar ya. Nomor 2 nih teman-teman, kita disuruh untuk mencari jenis tren atau arah data berdasarkan diagram pencar tersebut. Dari diagram pencar di atas dapat dilihat ya bahwa jika data tersebut dari bawah kiri naik ke kanan atas, jadi jenis tren data tersebut dapat dikatakan berkorelasi positif. Kenapa ya bisa disebut korelasi positif? Karena dari diagram pencar di atas, X menyatakan tinggi badan dan Y berat badan. Sehingga semakin meningkat nilai X, maka nilai Y juga semakin meningkat. Dalam artian, semakin bertambahnya tinggi badan, berat badan juga semakin tinggi ya teman-teman. Kita langsung saja memasukkan hasil dari tabel ke dalam rumus. B sama dengan N dikali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y per N dikali sigma X kuadrat dikurangi sigma X pangkat 2. B sama dengan 11 dikali 89.330 dikurangi 1.746 dikali 668 per 11 dikali 277.876 dikurangi 1.746 pangkat 2. B sama dengan 982.630 dikurangi 974.268 per 3.056.636 dikurangi 3.048.716. B sama dengan 8.362 per 8.120. Jadi B sama dengan 1,029 sekian. Karena kita hanya menggunakan dua angka di belakang koma, jadi kita hanya mengambil dua angka saja. Dan kebetulan di belakang angka 2 adalah angka 9, jadi kita bulatkan saja menjadi 1,03. Jadi B nya adalah 1,03. Selanjutnya kita mencari nilai A dengan rumus Y bar dikurangi BX bar. Sebelum itu kita harus mencari nilai Y bar dan X bar. X bar sama dengan sigma X di per N sama dengan 1746 per 11 sama dengan 158,727. Kita bulatkan saja menjadi 158,73. Y bar sama dengan sigma Y per N sama dengan 558 per 11 sama dengan 50,727. Kita bulatkan saja menjadi 50,73. Langsung saja kita masukkan ke dalam rumus ya. Y bar min BX bar. A sama dengan 50,73 dikurangi 1,03 dikali 158,73. A sama dengan 50,73 dikurangi 163,49. A sama dengan 112,76. Setelah kita mendapatkan nilai A dan B, kita substitusikan nilai tersebut ke dalam rumus Y topi sama dengan A ditambah BX. Jadi Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 1,03X. Nomor 4. Berikan interpretasi dari nilai koefisien dan konstanta. Kita sudah mendapatkan nilai dari persamaan regresinya ya teman-teman, yaitu Y topi sama dengan minus 112,76 ditambah 1,03X. Kesimpulan dari persamaan regresi tersebut adalah
bahwa terdapat hubungan linear positif antara variabel X dan variabel Y. Setiap peningkatan satu satuan pada variabel X akan meningkatkan variabel Y sebesar 1,03 satuan. Namun, ketika X bernilai 0, nilai Y akan berada pada titik minus 112,76. Ini menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari variabel X terhadap variabel Y, tetapi dimulai dari nilai negatif saat variabel X adalah 0. Untuk nomor 5, hitunglah prediksi berat badan siswa 26 jika tinggi badan siswa tersebut adalah A. 153 cm, B. 182 cm. Kita langsung saja pada pembahasannya. A. Y topi sama dengan 112,76 ditambah 1,03 X. X-nya kita ubah menjadi 153. Jadi Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 1,03 dikali 153. Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 157,59. Y topi sama dengan 44,83. Jadi, prediksi berat badan siswa 26 dengan tinggi badan 153 cm yaitu 44,83 kg. Data tersebut merupakan interpolasi. Interpolasi sendiri adalah teknik yang untuk memperkirakan nilai data di dalam rentang data yang diketahui. Untuk soal yang B, Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 1,03 X. Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 1,03 dikali 182. Y topi sama dengan negatif 112,76 ditambah 187,46. Y topi sama dengan 74,7. Jadi prediksi berat badan siswa 12,6 dengan tinggi badan 182 cm yaitu 74,7 kg. Jadi data tersebut termasuk ekstrapolasi data. Ekstrapolasi data adalah teknik untuk memperkirakan nilai data di luar rentang data yang diketahui. Jadi ekstrapolasi data adalah kebalikan dari interpolasi data. Nomor 6, hitunglah nilai koefisien korelasi menggunakan metode Person dan berikan analisisnya. A. Bagaimana tingkat korelasi antara tinggi badan dan berat badan? Sebelum mencari tingkat korelasi, kita harus membuat tabel terlebih dahulu. Tabel tersebut berisi dari nilai X, nilai Y, nilai XY, nilai X kuadrat, dan nilai Y kuadrat. Setelah kita mencari nilai tersebut, kita jumlahkan nilai tersebut. Nilai penjumlahan masing-masing nilai X, Y, dan lain-lain terdapat pada tabel tersebut. Kita akan menggunakan rumus korelasi Person. Rumusnya seperti yang sudah kita bahas tadi ya teman-teman. Sekarang kita masukkan nilai-nilai dari tabel tersebut ke dalam rumus. Setelah kita masukkan, maka kita kerjakan. 11 dikali 89.330 dikurangi 1.746 dikali 558 per akar dari 11. 11 dikali 277.876 dikurangi 1.746 kuadrat dikali akar dari 11 dikali 29.114 dan dikurangi 558 kuadrat. 982.630 dikurangi 974.268 per akar dari 3.056.636 dikurangi 3.048.516. Kita kalikan dengan akar dari 320.154 dikurangi 311.364. Hasilnya adalah 8.362 per akar. Dari 8.120 dikali akar 8.890, kita akarkan dulu ya. 8.120 dan 8.890. Hasil dari akar 8.120 dan 8.890 adalah 8.362 per 90,11 dikali 94,29.
Perkalian tersebut kita kerjakan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 8.362 per 8.496,47. Nah, ini kita bagikan saja. Dari 8.362 dibagi 8.496,47. Hasilnya adalah 0,984. Dari tabel tingkat korelasi dapat kita simpulkan bahwa nilai koefisien korelasinya adalah R sama dengan 0,984. Maka tingkat korelasi antara tinggi badan dan berat badan sangat kuat. Nomor 6B. Jelaskan besar pengaruh antara tinggi badan dan berat badan. Untuk mencari besar pengaruhnya, kita menggunakan rumus koefisien determinasi, yaitu R besar kuadrat sama dengan R kuadrat dikali 100%. Nah, kita tinggal masukkan aja nilainya teman-teman. Jadi R besar kuadrat sama dengan 0,984 akar 2 dikali 100%. Nah, yang di dalam kurung kita kerjakan dulu. Hasilnya adalah 0,964. Kita kalikan dengan 100%. Jadi hasil akhir dari R besar kuadrat adalah 96,8%. Maka kita bisa tarik kesimpulannya. Jadi pengaruh tinggi badan terhadap berat badan sebesar 96,8%, sedangkan pengaruh variabel lain hanya 3,2%. Mungkin penjelasan dari kami cukup sampai di sini dulu ya teman-teman. Apabila ada yang belum paham, bisa diulang-ulang videonya sampai paham, asal jangan dihapus. Sebelum saya pamit undur diri, saya berpesan, jika Anda ingin sukses, maka janganlah malas. Kesuksesan berada dalam diri semua orang, tergantung orang tersebut mau berusaha apa tidak. Cukup sekian dari kami. Apabila ada salah kata dalam penjelasan, saya Galang Ababil mewakili kelompok saya untuk meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri.